Kalau omset berapa waktu 2021 kemarin? Ingat nggak? 2021 itu premi yang terkolek sekitar 43 miliar lebih. Halo teman-teman, selamat bergabung di podcast mengenai bisnis keuangan, kepemimpinan, dan gaya hidup. Bagaimana ceritanya? Mari dengarkan obrolan berikut. Ya, santai aja ngobrol-ngobrol. Seolah-olah kita lagi ongko di ruangan kita berdua ya. Berame-rame lah maksudnya. Apa berdua ya, maaf ya. Ini rame-rame nih, ada Iis, ada Sari. Oh ya, Ibu Sas ya. Hai Ibu Sas. Sariwati. Oh, Sariwati. Oke. Ya, salam kenal. Aku Ruswati. Aku dari Jakarta. Ya, Ruswati ini eksekutif director. Ya, eksekutif director kan kamu? Iya, kan? ya namanya sekarang itu ya. Aku sampai nggak tahu itu apa sih title-nya, kamu beli pula. Dulu kan National Agency Director, sekarang eksekutif director. Tim ininya berapa sih? Terus tim Edimu kamu punya berapa banyak Edi? Aku hitung kemarin ada 35. Wow, 35 ya. Oh, keren banget. Ya, lumayan. Belum banyak, kalau segitu tuh belum banyak. Terus perlu juga dioptimalkan aja sih. Yang penting terus aja ya kita kerjakan ya. Iya. Kalau omset berapa waktu 2021 kemarin? Ingat nggak? 2021 itu premi yang terkolek sekitar 43 miliar lebih. Wow. Lumayan ya? Keren banget, 43 miliar. Itu patungan. Itu collected ya, bukan annualized. Yang terkolek. Collected, mantap banget. Dulu sebelum itu kan di masa pandemi kan, di 2021 ini kan. Sebelum pandemi dulu, ingat nggak berapa kamu dapat yang tertinggi, the best achieve? Nah itulah, aku tuh kadang-kadang suka nggak pusing dengan yang itu. Pencapaiannya. Iya, pokoknya aku kerjain aja. Memang nggak boleh juga ya, besok-besok kita harus atur. Tapi memang dibandingin tahun 2020, 2021 ada peningkatan sih. Oh, meningkat. Jadi yang kita kan waktu masa pandemi kan di 2020 kan. Iya. Nah itu nggak boleh ketemu, kebanyakan di rumah, terus mulai adjustment loh. Nah, cuman kan kita nggak boleh hanyut dalam situasi, karena kan mau ada pandemi atau nggak ada pandemi, kan cicilan asuransi harus dibayar, ya. Kita tetap harus bayar uang sekolah buat anak-anak, terus kan harus makan, tetap aja katanya ada pandemi di rumah. Kita nggak keluar baju, misalnya beli baju, tapi kan makan tambah banyak. Iya. Sama aja, jadi pengeluaran kita tuh tidak berkurang kan. Nah kalau penghasilan berkurang bisa gawat loh, gitu kan. Jadi harus speed up ya. Iya. Nah nanti ini ada pertanyaan lanjutan tentang apa yang dilakukan selama pandemi. Tapi di awal ini lebih fokus ke perkenalan dulu ya. Ya. Terus ya. Ini Rus, ini kan kamu sekarang udah mencapai yang segitulah ya. Nah tapi inget nggak di awal-awal dulu gimana? Udah berapa lama sih di industri asuransi ini? Boleh nggak diceritain terus? Boleh. Sebelumnya apa backgroundnya gitu loh? Oke. Aku latar belakang pendidikan tuh sekretaris. Tahun 92 sampai tahun 98 aku tuh kerja di bank. Itu Bank Lipo. Ya, pertama jadi sekretaris, kemudian bosan jadi sekretaris, aku jadi marketing. Nah, kalau di bank itu kan zaman dulu itu kita kerjanya funding sama lending. Nah, tahun 98
mulai terjadi krismon. Bank itu kan ya suku bunga naik, semua naik. Jadi kondisi waktu itu perekonomian agak sedikit kacau. Nah, akhirnya tahun 99 aku keluar dari bank kerja di investment. Jadi seperti jual reksadana gitu kan, tahun 99 sampai tahun 2002. Nah, rupanya dulu aku di Lipo itu kan bosku tuh bule kan, orang Belanda, dia seorang fund manager yang aku tuh salut banget bahwa industri reksadana atau pasar modal di Indonesia kan masih belum banyak orang yang mengenal kan. Nah itu aku teredukasi banget bahwa pasar modal tuh sebenarnya sarana kita untuk berinvestasi, dan itu aku belajar banyak mengenai investasi. Tapi ya biasalah yang namanya atasan sama namanya karyawan, kalau misalnya nggak disukai sama pimpinan, biasa kan terjadi sesuatu. Nah kebetulan bosku juga akhirnya keluar. Nah aku ikut dia juga pindah ke tempat investasi lain, hanya yang memang tidak berlangsung dengan baik perusahaannya. Akhirnya aku pengangguran. Nah di tengah pengangguran itu aku baca buku mengenai financial planner, bahwa sebagai seorang yang mempunyai anak, dia masih punya biaya dan penghasilannya terputus, yang perlu dibeli itu adalah asuransi. Kenapa? Karena hidup kan nggak pasti. Kalau kita masih bisa bekerja, itu semua bisa kita atasi kan. Tapi kalau kita tiba-tiba meninggal, terus bagaimana dengan anak-anak kita? Karena penghasilan separuh. Waktu itu hidup di Jakarta kan nggak mudah, biaya sekolah mahal gitu kan. Apalagi kami bersama suamiku masing-masing bekerja untuk mengcover biaya kehidupan keluarga dan tabungan. Oh udah nikah ya waktu itu ya, 2002 ya. Udah nikah. Ya terus tiba-tiba aku beli asuransi, aku mau nambah asuransi. Oh jadi jadi nasabah dulu. Ya tahun 96 tuh aku udah punya asuransi Sun Life, beli sama adik iparku. Nah, rupanya pada saat itu aku nambah juga. Dulu kan aku kerja di Lipo kan, kerjanya dia kerja sama AIG kan. Ya. Aku tambahlah polisku di AIG yang sekarang udah menjadi AIA. Nah rupanya ada seorang agen asuransi yang melihat bahwa oh ini agennya udah nggak ada nih gitu kan, berarti dia diorbankan. Jadi dia datang ke aku bahwa ini Pak, ini Bu, aku jadi servicing agentnya. Nah itulah sekarang yang menjadi leaderku Pak Siang Surya. Rupanya cerdas loh, dia aku suruh dibeli. Emang kebetulan aku perlu dan aku nyari gitu kan. Dan aku ingin menambah asuransiku, jadi aku beli. Nah setelah beli aku direkrut. Nah saat itu kan aku udah bingung ya mau kerja apa. Di kondisiku waktu itu nggak mudah juga. Maksudnya kalau udah di medium karir tuh kan, kalau pas kita udah resign, kita berkompetisi dengan anak-anak muda yang keluar lulusan overseas kan, anak-anak dari luar negeri. Dia mau dikasih gaji lebih murah dari aku, tapi kan lebih muda kan. Nah, terus aku bingung pula, pasti enggak lah, aku pikir. Ya, podcast. Aku terus pikir mau bisnis apa ya? Ada itu. Aku mau bisnis apa ya? Aku mau bisnis yang nggak pakai modal. Yang nggak pakai modal apa ya? Oh pasti bidang jasa. Cuman apa lagi ya? Nah terpikir akhirnya leaderku itu ngajak aku gabung. Aku pikir boleh juga ya, gitu kan? Nggak pakai modal, cocok banget. Kita cuman modalnya cuman bicara aja kan. Gitu. Lumayan ya komisinya kalau dapet gitu kan. Nah, udah mulai dari situ aku gabung tahun 2002 di sana. Mulai dari seorang agent. Jadi Mbak Rusni mulai dari agent ya? Iya, dari agent. Nah, suka dukanya ya pada saat itu aku tuh pas masuk jadi agen kan masih kecil kan? Ya. Bulan pertama cuma dapat 400.000.
Terus kita pikir, aku pikir gini, Aduh. kenapa orang-orang bisa ya, kenapa aku tuh kok nggak bisa ya, aku liatin caranya gitu kan. Ikut training. Nah bulan berikutnya ada temanku yang mau beli asuransi, lumayan. Waktu itu penghasilannya 4 juta, langsung dari 400.000 jadi 4 juta. Jadi 4 juta. Gitu tuh kalau di asuransi ya. Ya. Nah seneng banget ya. Iya seru kan. Jadi memang waktu kita gajian kan, waktu kerja jadi karyawan kan gaji kita fix kan. Ya. Nah, kalau di sini penghasilan kita tuh variabel, ya bisa pokoknya suka-suka kita sesuai dengan impian kita lah. Mulai dari agent, kemudian aku naik jadi agency manager dalam waktu 6 bulan. Nah kemudian jadi dari manajer, dulu kan kita masih 4 layer ya. Terus ya sudah sampai hari ini aku duduk bisnis ini. Berarti 2002 sampai 2021 berapa ya? 19 tahun. Hampir 20 tahun loh. Hampir 20 tahun. Oh ya. Lalu ya, 20 tahun. Gila, 20 tahun. Ternyata umur kita di Sunlife hampir sama loh. Aku juga join di Sunlife 2002. Oh iya ya ampun, dulu kita belum terlalu itu ya, belum terlalu akrab ya. Iya, nggak nyangka ya. Iya, nggak nyangka ya waktu ya. Habis asik sih ya, jadi tak terasa. Kita asik dengan kegiatan kita masing-masing. Seru, ketemu orang, jalan-jalan. Paling enak tuh jalan-jalan kan. Iya, selama 20 tahun ini itu kisahnya tadi luar biasa banget loh. Luar biasa banget. 20 tahun. Terus selama 20 tahun ini apa saja yang sudah dicapai? Selain itu tadi loh, bisa promosi jadi agency manager dalam waktu 6 bulan itu juga udah prestasi yang hebat itu. Tapi saya yakin nih pasti ada banyak prestasi lain yang lebih top lagi nih. Apa aja Mbak Ros? Lalu mungkin negara mana aja yang udah dikunjungin gitu? Ya, kalau untuk memang waktu aku pertama kali memutuskan bergabung di asuransi kan, satu aku suka jalan-jalan, ya. Kalau di sini kan pasti setiap tahun kita kan tujuannya jalan-jalan kan, bisa setahun 2 atau 3 kali, itu yang menarik. Nah, kalau di Asia ya, pertama waktu dulu aku masih junior, target kita kan karena masih baru, kita juga nggak mikir yang tinggi-tinggi karena merasa masih baru kan. Nah itu pasti di Asia udah kunjungi. Jadi kayak dulu kan ada Beijing, ada Thailand, ada Shenzhen, ya udah China udah lah ya. Terus ke Eropa udah, terus ke Amerika juga udah. Jadi setiap tahun tuh pasti Sunlife punya program beda-beda negara, ya udah pasti setiap tahun juga kita jalan-jalan juga. Apa jalan-jalan? Jalan juga. Gratis lagi ya? Gratis. Terus pokoknya kita jadi turis deh. Pokoknya ya udah makan gratis, visanya gratis, tiketnya gratis. Nah kadang-kadang kita agak rugi juga. Kan udah bisa negara, kita pergi ke tempat lain kan tinggal nambah dikit ya, gratis ya gitu. Nah itu udah pasti jalan-jalan. Kedua, kita waktu juga udah pasti jauh lebih optimal buat, karena di kita nih nggak seperti jam 9 harus kantor, jam 5 harus pulang, nggak. Kita bisa fleksibel. Kalau dulu aku anak-anakku masih kecil, berarti aku beresin dulu urusan sekolah. Misalnya anak-anakku sarapannya diberesin, anterin mereka sekolah, baru aku aktivitas. Nah, setelah itu sebelum sesudah mereka pulang, nggak sore-sore banget, aku pulang ke rumah. Nah jadi waktunya sangat fleksibel banget. Kedua juga aku rasa uangnya lebih banyak daripada aku kerja. Nah, pasti gitu kan. Nah itu yang menarik sih. Kerjanya tidak terlalu banyak, tapi hasilnya lebih banyak.
hasilnya lebih banyak. Iya. Dapat jalan-jalan lagi. Jangan jalan-jalan. Dapat ngurus anak lagi ya. Iya, gitu kan. Banyak lah gitu lah. Kayaknya mewah banget loh kerjaan kayak gitu tuh. Iya, sebenarnya itu kalau kita udah paham tuh sebenarnya enak banget. Cuman ya memang banyak yang belum mengenal ya itulah tugas kita. Gitu. Ya tugas kita untuk bantu mereka yang newbie nih. Iya, yang newbie supaya berani ngelakuin, berani nyoba gitu ya. Benar. Kan kalau muda-muda kan dia bisa coba, bisa terus berusaha kan, jadi masih banyak kesempatan gitu kan. Nah, Barus boleh nggak nih dibocorin nih? Tadi kan udah bilang nih, oh di bulan pertama dapatnya 400.000, bulan keduanya jadi 4 juta gitu. Kalau sekarang ini penghasilannya rata-rata di angka berapa sih? Maksudnya nggak perlu nyebutin antara berapa sampai berapa, aku kasih pilihan aja ya. Iya. Pilihan pertama angkanya antara 500 juta sampai 1 miliar setahun nih yang tahunannya ya. Pilihan kedua antara 1 M sampai 1,5 M. Yang ketiga antara 1,5 M sampai 2 M. Yang keempat antara 2 M sampai 4 M. Yang mana nih? Yang C. Oh, yang C. Luar biasa banget. Jadi pajaknya kan gede dong. Kalau segitu pajaknya kan bisa gede. Sampai beli mobil loh satu. Waduh. Jadi ini nggak apa-apa. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bayar pajak. Jadi ini bisa termasuk pembayar pajak pribadi terbesar di Indonesia juga. Ini urutan keberapa ini? Ya, belum lah. Bisa disayangin sama Bu Sri Mulyani. Oh iya. Ya kalau kita sebagai agen asuransi justru makanya bisa membantu membayar pajak dengan baik loh. Karena kan kita nggak bisa bohong-bohong kan. Karena pas dapat uang langsung dipotong oleh perusahaan, dan perusahaan itu nggak mungkin juga bohong-bohong untuk nggak bayar pajak kita kan. Nah jadi sebenarnya kita sebagai agen itu berguna loh untuk Indonesia loh, membantu. Dan uang pajak itu ya mudah-mudahan pemerintah juga bisa mengelolanya dengan baik sehingga bisa juga kita berkontribusi membantu masyarakat yang memang memerlukannya. Ya kan bagus banget kan sebenarnya profesi betul kita. Sekali. Iya, bener banget. Jadi itu sisi lain dari profesi agen asuransi ya. Ternyata kita jadi penyumbang pajak untuk negara dan berarti berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat luas gitu ya. Betul. Ya, terus ngomong-ngomong tentang duit nih, akhirnya gimana sih perubahan gaya hidup Mbak Rus gitu loh. Maksudnya dulu waktu jadi karyawan tuh gimana, terus udah jadi agen asuransi terus gimana gitu. Oke. Nah kalau aku memang aku bukan termasuk orang yang suka bergaya-gaya. Jadi biasa aja, gaya kita biasa dari dulu sampai hari ini tuh biasa aja, nggak usah berubah gaya. Kan kalau gaya tuh kan takutnya sudah tidak bisa bergaya lagi gimana? Biasa aja ya kan, makan seperti biasa. Terus pakai baju juga yang biasa kita suka, sepatu juga yang kita suka gitu aja. Tapi pelan-pelan akhirnya yang disuka itu
ternyata udah beda gitu sama teman-teman ya. Oh iya, kebetulan. Pernah nggak bandingin itu yang temen yang masih kerja jadi karyawan dulu tuh kayak gimana gitu loh? Ada nggak perbandingannya? Ya sebenarnya sih kalau karyawan ya sebenarnya penghasilan itu kan bisa merubah seseorang berdaya. Iya. Tapi bisa juga nggak mempengaruhi juga. Aku juga berteman sama teman-temanku yang banyak duit juga, ya biasa aja gayanya, gitu kan. Kayak aku termasuk kelompok yang itulah, gitu kan. Dan aku memilih yang itulah, gitu. Aku memilih itulah, gitu kan. Iya. Kalau anak-anak kita sekarang kan bilang hedon ya, gitu ya. Hedon Iya. Jadi tetap itu karena ini juga barangkali ya, karena kita juga hidup di bisnis financial planner gitu, jadinya walaupun penghasilannya banyak tapi tahu cara ngelola yang benar gitu ya. Ya itu ya, mungkin itu juga gitu. Ya mungkin satu juga kali ini aku tuh kan bukan tipe orang yang misalnya gini loh, kalau kita beli barang yang mahal kan pasti kita sayang dong, bener gak? Iya betul. Nah itu kita harus pelihara. Sementara aku better kalau biasanya kalau pakai tas suka taruh di lantai, suka pakai barang aja. Ya, jadi sayang kalau beli yang mahal. Kan, gitu loh. Jadi nggak usah lah, mendingan yang biasa-biasa aja. Gitu gitu sih. Oke, mantep. Ini sharingnya mantep banget nih kalau gitu nih ya. Iya, terima kasih. Iya, jadi ini education yang bagus ini buat teman-teman agent, supaya nanti kalau mereka akhirnya banyak duit itu jangan jadi hedon gitu ya. Ya sebenarnya itu sih pilihan ya kalau ya. Asal mereka bisa manage juga uangnya untuk nanti ke depannya gitu kan. Ya, betul. Nah, sekarang lanjut nih. Ini kan sesuatu yang luar biasa nih. Tadi udah diceritain gimana di tahun 2021 di masa pandemi. Ini kan kita masih di masa pandemi nih di tahun 2021 kan. Tapi bisnisnya masih bisa tetap naik gitu loh. Nah, gimana sih pengalamannya Mbak Rus waktu pertama kali menghadapi pandemi, sikapnya itu gimana, terus apa yang dilakukan sehingga bisa gitu loh bisnisnya tetap bertahan sampai sekarang. Oke. Barangkali bisa diceritain. Ya memang sih waktu sebelum pandemi kan aku tuh termasuk orang yang misalnya mobile, ntar ke kota ini, ntar ke Pekanbaru, misalnya nanti ke Medan, pokoknya mobile kan. Nah waktu saat pandemi terjadi kan ini benar-benar buat kita tuh culture shock banget kan. Berita segala macam membuat kita tuh memang menakutkan. Tapi kebetulan aku menyikapinya gini. Pertama kan mungkin ya 2 minggu aku santai-santai aja dong 2 minggu pas waktu bulan Maret kayaknya. Tapi ya bulan Maret itu 2 minggu aku di rumah santai aja, nonton drakor dari pagi sampai sore gitu kan, mager deh di rumah gitu kan. Tapi berjalannya waktu, nggak bisa gini nih. Sudah, jadi aku menghandlenya dengan cara gini, tidak perlu ketakutan, tapi juga jangan sok berani gitu loh. Ya udah, biasanya yang kita lakukan adalah kita minum vitamin kan, vitamin apa yang kita makan, pokoknya yang penting itu kita sehat gitu kan. Nah, ya jangan lupa juga kita pakai masker. Nah, tapi ya memang aku setiap pagi tetap kusikapi bahwa aku tuh harus jalan pagi gitu kan. Nah, dengan jalan pagi kita menghirup udara yang benar dan kita jangan dengerin sesuatu yang banyak membuat kita menjadi ketakutan dan paranoid gitu kan. Nah itu aja. Nah, jadi aku tetap beraktivitas seperti biasa, artinya tetap berinteraksi tapi dengan cara tidak bertemu. Nah itu di situ. Tapi berjalannya waktu, rupanya memang kita harus lebih agak sedikit berani. Ya tetap datang ke kantor, dibatasi dan ketemu orang yang memang kita pilih-pilih
orang yang tidak paranoid juga. Karena kan kalau kita ketemu, kita kan mungkin nggak paranoid, klien kita paranoid atau orang kita mau paranoid, itu juga tidak terjadi kan? Iya. Mulai pilih-pilih. Nah, aku pilih-pilih dengan orang yang mempunyai pemikiran yang sama dengan aku. Nah itulah mulai kita jadi nggak semua orang tuh sebenarnya mempunyai sikap yang sama. Jadi kita bisa pilih sehingga kita bisa berinteraksi. Nah itulah tetap aja jadi aktivitas tetap berlaku, tetap dilakukan. Jadi pertemuan-pertemuan offline gitu tetap dilakukan gitu ya? Aku tetap melakukannya. Cuman ya memang kita harus pilih kan orang yang mau. Jadi kita memang memilih gitu loh. Nah, jadi jangan ada alasan loh. Nggak bisa, karena semua orang nggak mau ketemu aku gitu. Nggak semua orang begitu sebenarnya. Nggak semua orang begitu ya? Iya. Ya gitulah yang menurut aku sikap yang tetap aja kita harus bergerak kan, nggak bisa diam dengan kondisi seperti apapun kan. Iya. Nah, Mbak Rus ini kan luar biasa sekali, akhirnya dengan apa yang dilakukan membuat bisnisnya itu bisa tetap bagus gitu ya. Terus gimana itu kan terjadi bukan hanya kepada Ruswati sendiri, tapi kepada timnya gitu ya. Artinya timnya Ruswati juga melakukan hal yang sama. Jadi gimana caranya Ruswati untuk menularkan spirit itu kepada timnya Rus? Ya, dan seperti yang tadi aku cerita bahwa memang kita harus memilih mencari orang-orang yang sama seperti kita. Ya, artinya ya seleksi lah. Ya di antara timku juga memang nggak semuanya seperti aku, misalnya yang berani. Jadi ada beberapa yang berani, ada yang paranoid. Ya apalagi itu ada juga yang paranoid. Tahun 2020 tuh, membuat orang tuh menurut aku sikapnya agak aneh-aneh gitu. Tapi kan aku nggak bisa mengatakan dia aneh, karena kan setiap orang mempunyai pengalaman sendiri-sendiri kan. Nah, apalagi di bisnis kita ini, apalagi kita juga waktu itu banyak nasabah yang kita handle, yang kondisi rumah sakit waktu itu juga sedang bermasalah gitu kan. Nah termasuk suami dan 2 anakku juga kan kena COVID kan waktu itu juga. Ya cuman memang karena kita mulai jadi gini, kita nggak boleh membiarkan diri kita tuh panik, intinya itu aja. Jadi kita harus tenang ya. Jadi ya kondisi kita tenang tuh kayaknya memang respeknya bukan respect, reaksi dari sekitar kita juga jadi berbeda kan. Contoh misalnya waktu di saat kondisi rumah sakit lagi COVID penuh banget ya. Itu benar-benar aku agak sedikit ketakutan itu selama 2 minggu itu aku di rumah kayak ketakutan, nggak mau dengerin WA, nggak mau dengerin apa-apa. Nah rupanya mungkin itu terpengaruh. Nah, suatu hari suamiku agak sedikit demam gitu, terus udah langsung dia antigen, dia positif. Nah jadi aku mulai mengiriku buat tenang, sudah aku packingin dia baju, segera ke rumah sakit karena nggak mau resiko kan, nggak mau isoman rupanya rumah sakit. Nah bersyukur juga saat itu pas dia masuk rumah sakit, itu rumah sakit dalam kondisi lagi kosong. Aneh kan? Bulan apa itu? Kan? Lucu kan? Jadi sebelumnya itu heboh banget kan pada saat kosong, langsung aja masuk rumah sakit dan dapat kamar. Nah 2 hari kemudian anakku yang kecil, mama aku demam, aku anterin lagi ke rumah sakit ya. Terus 2 hari kemudian anakku lagi yang besar masuk lagi di rumah sakit. Waduh. Jadi bertiga di rumah sakit. Itu aku yang anterin semua kan. Nah, itu di kamar yang sama nggak mereka atau mereka berbeda. sendirian? Berbeda satu-satu. Iya. Terus kemudian adik iparku lagi 1 yang kena. Ya udah berempat. Aku bilang gini, sudah ya stop ya. Jangan reuni di rumah sakit. Aku bilang gitu ya. Jadi udah tinggal aku berdua sama anakku aja. Ya udah stop. Nah, berjalannya waktu 2 minggu kemudian
kemudian pulang satu-satu. Sudah kami berkumpul dan kami ketawa-tawa gitu loh. Jadi kita pikir kita nggak usah terlalu berat ya menghadapi situasi ya gitu loh. Tenang aja. Jadi respon yang didapat juga nggak heboh gitu loh menurut aku. Ya. Nah, jadi pada saat sama tim juga gitu, yang mau ke kantor, yang kita mau, jadi kita juga dapatnya juga dari orang-orang yang sama kayak kita gitu loh. Ya, yang nggak mau udah biar aja, ada waktunya nanti. Gitu. Ya, dan karena memang Mbak Rus juga punya spirit itu dan tetap ketemu dengan edi-edinya gitu ya. Jadi mungkin juga mereka yang tadinya takut juga akhirnya jadi berani ya. Bisa juga begitu ya. Iya. Jadi mungkin bisa menularkan spirit itu ya. Iya. Ya itulah. Kita harus menjadi itu kan, menjadi energy giver buat orang-orang di sekitar kita. Iya. Nah, ini benar-benar pesan yang luar biasa nih buat teman-teman semua gitu ya. Jadi dalam keadaan seperti ini kita jadi energy giver buat yang lain. Jadi bisa jadi berkat gitu ya, bisa jadi bermanfaat lah jadinya. Itu. Betul. Jadi melalui pekerjaan ini ya kita bukan hanya seperti tadi bisa memberi manfaat buat masyarakat melalui pajak, memberi manfaat melalui membantu mereka berasuransi, tapi juga menjadi energy giver, memberi mereka semangat untuk beraktivitas juga gitu ya. Iya. Setuju. Nah, udah kita rupanya ngobrol-ngobrol sudah cukup lama, hampir setengah jam. Terima kasih Nina. Sekarang nggak terasa. Ya, karena seru ceritanya. Asik, seru. Iya. Semangat jadinya dengerinnya. Itu uangnya dipakai apa aja? Gitu nah ya. ini silakan Iis tanya, itu uangnya dipakai apa aja katanya? Iya, apa aja uangnya? Itu 1,5 sampai 2 M setahun itu buat apa aja gitu? Jadi kalau uang sih pasti kepake aja loh. Aneh-aneh kan uang tuh ya kepake aja ya gitu ya. Ya kalau aku sih terus terang kalau misalnya uangnya itu sebagian setiap bulan itu punya cicilan asuransi. Ya. Ada polis-polis itu di Sun Life ada berapa ya? Aku hitung ya. Kurang lebih ada 17 polis loh. 17. Ya, di polis di Sun Life ya. Terus di tempat lain ada lagi. Ada. Jadi ya udah, terus kemudian aku ada beli-beli invest di pasar modal juga ada ya. Dan kebutuhan yang lain lah dipakai. Wow, jadi apa ini jadi ini ya inspirasi ya buat anak-anak muda gitu loh. Iya. Jangan kita takut mengedukasi kerja di pasar asuransi. Kan kita mengedukasi pasar bahwa mereka harus punya asuransi. Nah, kita juga harus punya dong dan harus buktikan juga bahwa apa yang kita ngomong itu adalah walk the talk gitu kan. Walk the talk ya. Jangan sampai misalnya saat kita misalnya suruh orang beli asuransi, tiba-tiba dia nggak punya asuransi. Banyak loh yang kayak gitu loh, benar nggak? Iya. Iya, benar. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya masih banyak topik-topik yang kita bisa bahas nih, yang bisa di-sharing sama Ruswati. Misalkan gimana caranya Ruswati melakukan selling gitu ya. Karena nih Ruswati kan MDRT juga kan? Iya, MDRT juga. Sampai sekarang Ruswati tetap MDRT, jadi aktif menjual gitu ya. Jadi itu perlu kita dengerin ini sharingnya. Tapi di lain waktu lagi ya.
Janji ya, mau Boleh, ya. boleh. Iya, Terus boleh dong, boleh. Terus Ruswati ini Boleh, juga timnya kan gede. Jadi rekrutnya juga bagus nih. Jadi kita perlu denger nih sharingnya gimana sih caranya ngerekrut gitu. Terus timnya juga berkembang, bertumbuh dengan baik. Itu gimana membuat timnya itu bisa bertumbuh. Lalu Ruswati kan pernah pindah ke perusahaan lain, terus balik lagi ke Sun Life. Kenapa balik lagi gitu ya? Kenapa ke Sun Life lagi ya? Kenapa balik lagi? Itu perlu juga di-sharing gitu. Boleh. Terus aku yang salut banget tuh ya, kamu tuh pindah dari perusahaan lain ke Sun Life lagi. Timmu tuh ngikut gitu loh. Itu loyalitas mereka berarti luar biasa gitu. Aku pengen banget loh bener-bener. Gimana supaya punya tim yang loyal kayak gitu. Ini perlu di-sharing ini supaya bisa ya jadi inspirasi lah. Ini luar biasa banget, luar biasa. Jadi masih banyak loh topik-topik yang kita bisa obrolin ya. Jadi ini hari ini buat pembukaan doang nih. Buat daftar isi doang nih. Iya, boleh. Ya mudah-mudahan aja ya, ini kan perdananya kita kan. Perdana, benar. Bisa memberikan plus poin kan buat tim-tim kita, buat tim Timo, tim Iis, tim aku sendiri juga. Timmu juga gitu. Iya, buat supaya nggak ngulang-ngulang ngomongnya. Kenapa? Supaya nggak ngulang-ngulang ngomongnya. Iya betul ya kan. Nah, mudah-mudahan ya ini juga nanti makin tambah rame, tambah seru, tambah asik ya. Iya. Terus ada satu lagi nih topik yang banyak ditunggu orang nih. Mbak Ruswati ini kan case size-nya tinggi nih, di atas 100 juta kan? Berapa juta kemarin dibilang tuh 100 berapa ya? 120 apa ya? Ya, 20 ya. Sekitar segitu. Jadi kalau buat MDRT ini cukup 3 case sih, 4 case doang ya. Ya sebenarnya kalau case size itu kan, kalau case besar itu kan perlu waktu sih sebenarnya. Kalau aku tuh modif sih. Ya pas kemarin klien ada yang memang punya kapasitas besar, ya kita harus tawarin besar, intinya kan gitu. Kadang agent suka nggak berani nawarin case besar kan gitu. Padahal jual besar sama jual kecil ngomongnya sama loh. Usahanya sama ya. Itu jadi kita ini masih punya PR, kita ketemu lagi nanti khusus ngomongin itu. Oke, siap. Oke, jadi aku juga banyak ini yang sama kalian juga menjadi inspirasi aku loh sebenarnya. Iya kan? Iya, tapi sekarang ini kan topiknya kamu yang lagi ngehit. Oh gitu ya. Iya. Kita nanti di tengah kesibukannya Cici kan bisa ginilah minggu depan atau 2 minggu lagi kita ketemu. Boleh. Ini biasanya mau dibikin setiap hari apa? Aku nih podcast ini aku mau bikin tiap hari kecuali Sabtu Minggu gitu. Ya. Nggak bahannya nanti nggak habis? Enggak, kita bisa ngobrol sama siapa aja, bahkan agent-agent baru pun bisa diajak ngobrol kan, gimana pengalamannya. Karena kan antusiasme mereka tinggi banget waktu case pertama gitu kan. Oh iya betul. Ada Pak Erwin. Halo, selamat pagi. Pak Erwin. Pagi Pak Timo, Bu Iis, Bu Ruswati. Sorry ya telat ya. Udah mau selesai. Waduh. Ini saya kebetulan baru habis Zoom meeting juga.
Makanya tadi izin sama Pak Timo, Pak nanti aku nyusul gitu. Ya, kita ini malah mau bikin podcast tiap hari kan. Terus direkam di YouTube gitu loh. Iya. Oke. Kita bisa Keren. pakai untuk inspirasi teman-teman yang lain gitu. Betul sekali. Iya, jadi saya juga bisa ikutan menyimak biar nanti yang kebetulan nggak sempet atau belum tahu YouTube-nya, saya bisa bagi ceritanya gitu. Cerita suksesnya, kan benar nggak? Bisa mampir ke warkop Bang Par. Iya Bu Rus, saya buka warung kopi. Saya buka warung kopi sekarang nih, warkop. Gimana sih? Warkop itu kepanjangan dari warung kopi virtual, pakai P, bukan pakai. Iya, jadi itu buat ajang kita bisa ngopi gitu, bincang santai, ngobrol penuh inspirasi tentang peluang bisnis yang ada di Sun Life seperti apa gitu ya. Maksudnya semacam BOS tetapi kita kemas santai dengan format yang berbeda, nggak terlalu bener-bener kayak orang di presentasi gitu. Oh iya. Bener, kan sekarang zamannya udah harus mulai ngobrol relax kayak gini kan Bu. Iya betul, harus tegang-tegang ya. Bener pusing. Ujung-ujungnya rekrut. Ujung-ujungnya rekrut. Gitu. Boleh nanti Bu Rus, tadi saya undang di warkop saya ya Bu Rus. Boleh. Nanti kita tandem chit-chat gitu ya Bu. Iya boleh. Oke, thank you. Iya. Ini berhubung waktu nih Pak Erwin. Sudah 1 jam. Oh iya. Jam. Jadi sekarang diskusinya kita sudahin dulu ya. Masih banyak gitu. Gini pesan sponsor dari Cici. Oh ya, terakhir itu pesan-pesannya buat teman-teman. Ya. Tetap terus konsisten dan persisten. Kalau kita memang mau bertumbuh. Ya, konsisten aja nggak cukup, tapi harus persisten sih kalau menurut aku. Yes. Ya, biar kita bertumbuh dalam hal apapun, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam bisnis, mau sekolah, mau apapun, semuanya tetap harus kita harus konsisten dan persisten. Sesudah bertumbuh akhirnya kita jadi berbuah. Iya. Benar. Jadi setelah berbuah kita menuai. Ya. Gak cukup bertumbuh ya, harus berbuah. Gitu. Berbuah itu maknanya kan dinikmati orang lain. Betul. Berbuah terus ya. Betul. Jadi bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Oke, kalau gitu terima kasih Ruswati. Thank you Cici Rus. Aduh, gimana balesnya ini ya. Terima kasih banyak loh. Terima kasih Iis sudah hadir. Terima kasih Erwin sudah hadir. Thank you. Masih semangat buat kita nih gitu. Yes. Karena dengan ada yang datang lah, yang lain itu jadi ada penonton yang lain itu jadi semangat gitu loh. Benar. Gak apa-apa. Mulai dari berempat dulu, nanti lama-lama jadi bertambah. Ya, benar. Kalau bisa kita undang-undangin aja semua ya. Iya benar. Ya. Ini jadi ajang untuk kita chit-chat juga, berbagi pengalaman ya masing-masing gitu. Bisa lintas region. Tiap hari Jumat ya Pak? Meeting enggak, ini rencananya tiap hari Pak. Oke. Tiap hari jam 5:30 startnya gitu. Ya 5:30, tapi ya kadang-kadang sih baru
ngobrolnya mulai jam 6 kan gitu ya. Iya, oke. 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 Terima kasih banyak. Terima kasih. Tetap sehat. Ya. Semuanya. Tuhan Thank you. berkati. Oke, bye-bye.